Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, teman-teman semua, calon PMI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bertemu dengan channel saya, Deddy Saranghe, akan men-share dan menginformasikan kepada teman-teman CPNI dimanapun Anda berada tentang tahapan-tahapan bekerja di Korea Selatan. Teman-teman semua, perlu Anda ketahui, yang pertama kali kita harus perhatikan saat kita mau bekerja di Korea Selatan adalah kita tahu kualifikasi persyaratan tentang bekerja di Korea Selatan. Kembali lagi saya menginformasikan dan mengulangi syarat-syarat yang ada sebagian ya. Yang pertama umur itu harus 18 tahun sampai 39 tahun, itu yang pertama. Dan syarat-syarat yang lainnya seperti tidak boleh buta warna, baik buta warna total ataupun parsial, dan tidak boleh terindikasi ada penyakit dalam seperti TBC atau penyakit dalam yang lainnya seperti sipilis dan lain sebagainya, pernah saya sebutkan. Nanti dibuka saja di video saya yang pernah saya buatkan. Dan setelah Anda sudah masuk kualifikasi tentang persyaratan tersebut, baru Anda bisa mencari bagaimana cara Anda bisa belajar tentang bahasa Korea Selatan, terutama bahasa Korea Selatan yang akan keluar di ujian IPS topik tahun 2023 atau selanjutnya. Nah, di sini biasanya banyak teman-teman yang bisa mengikuti belajar bahasa Korea di LPK manapun, baik LPK yang ada di daerah Anda ataupun di lain daerah, itu Anda bisa mengikuti. Ataupun Anda bisa belajar secara otodidak, itu lebih murah ya guys, tentunya, karena kalau belajar di LPK itu pastinya ada biayanya. Biasanya kalau biaya di LPK itu sekitar 3 juta sampai 5 juta, itu sampai seterusnya ya guys ya, sampai Anda lulus ujian. Walaupun Anda mengikuti ujian yang pertama ternyata tidak lulus, Anda bisa mengikuti belajar bahasa Korea di LPK tersebut sampai kapanpun itu Anda bisa lulus. Dan di LPK itu perlu saya tekankan, tidak bisa memberangkatkan Anda ke Korea Selatan untuk bekerja, tapi Korea Selatan hanya bisa menuntun Anda bisa belajar bahasa Korea, bisa mengerjakan bahasa Korea. Itu pun dikembalikan lagi kepada apakah Anda bisa atau mampu menjawab tes ujian seleksi bahasa Korea Selatan. Dan setelah yang pertama Anda mengetahui syarat-syaratnya, syarat-syarat seleksi untuk mengikuti ujian seleksi bahasa Korea, terus yang kedua Anda belajar bahasa Korea baik otodidak maupun dimanapun itu, terus ataupun di LPK ya. Terus yang ketiga, Anda adalah selalu update websitenya bp2mi.co.id. Websitenya ada di sini, ini guys. Dan nanti juga akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Di metode pelaksanaan ujian itu ada dua ya guys, ada dua tahapan. Yang pertama yaitu ujian IPS topik, bentuk ujiannya yaitu ujian reading atau membaca. Biasanya itu pilihan ganda, ada 20 pertanyaan selama waktunya yaitu 25 menit. Setelah tahap ujian membaca, terus dilanjutkan ujian tahap mendengarkan. Tahap mendengarkan, ujian mendengarkan pun
soalnya sama, yaitu ada 20 pertanyaan dan waktunya 25 menit. Itu dikerjakan semua ya guys ya, jangan sampai tidak, karena biasanya ada keberuntungan Anda yang ada di situ. Dan skor minimal kelulusan IPS Topik adalah biasanya ditentukan oleh HRD Korea, yang total nilainya yang paling tinggi itu nanti bisa diambil dari skor tertinggi dan itulah yang lulus. Contohnya kalau misalnya kuotanya cuma 100 orang dan skor yang paling tertinggi itulah diambil dari 100 orang tersebut. Jadi kita jangan berpatokan pada poin lulusannya saja ya guys. Tapi Anda harus benar-benar semaksimal mungkin agar ujian tertulis baik reading maupun listeningnya bisa benar semua. Dan ujian tahap yang kedua yaitu ada yang namanya skill test. Skill test atau kompetensi test itu seperti tes kekuatan fisik, interview, dan kemampuan-kemampuan dasar. Itu juga skor yang ditentukan oleh HRD Korea adalah skor total 100. Nah, ujian tahap pertama dan ujian tahap kedua ini pengumuman kelulusannya dilakukan dalam beberapa gelombang ya guys ya. Biasanya itu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Dan informasi itu bisa Anda ketahui di websitenya BP2MI, di mana Anda bisa mendaftar di ujian G2G sektor baik faktur, baik manufaktur maupun phishing. Anda bisa melakukannya melalui pendaftaran online di websitenya BP2MI yang ini guys. Setelah Anda mendaftarkan online, itu nanti Anda harus memasukkan beberapa persyaratan, yang syaratnya tentunya yang pertama Anda harus memiliki email, nomor pribadi, dan buku tabungan pribadi yang masih aktif. Karena nanti Anda akan dibuatkan akun yang bisa dikunjungi Anda setiap hari agar Anda tahu jadwal yang dikeluarkan oleh BP 2MI. Persyaratan dokumen yang diperlukan yaitu yang pertama adalah scan KTP yang masih aktif, scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun untuk paspor ini jika Anda punya ya guys. Kalau yang belum punya dikosongi saja. Terus yang selanjutnya yaitu file pas foto berwarna terbaru yang latar belakangnya yaitu putih, tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala atau topi, dan terlihat dahi dan telinga. Terlihat dahi dan telinganya ya guys. Dan tidak menggunakan baju berwarna putih. Dan di sini juga disebutkan wajah Anda menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Dan syarat yang selanjutnya yaitu scan ijazah asli pendidikan terakhir. Ya, bila Anda hanya mempunyai ijazah SMP ya SMP saja, atau SMA ataupun S1 atau D3 terserah. Itu, dan Anda juga nanti disuruh memasukkan scan buku tabungan atas nama pendaftar pribadi, dan yang terakhir adalah scan surat keterangan tidak buta warna, tidak buta warna maupun tidak buta warna parsial tadi ya guys. Dan masing-masing file scan dokumen ini ukuran maksimal adalah 1 MB, maksimal 1 MB, karena kalau lebih itu tidak bisa
masuk. Dan pembayarannya bagaimana? Pembayaran biaya ujian IPS topik atau CBT sektor manufaktur dengan sistem poin itu sebesar 24 USD. Ini pada tahun 2002 dan 2023 ya guys. Itu kalau dirupiahkan senilai 346.291 rupiah saja. Dan metode pembayaran uang ujian yaitu dilakukan dengan menggunakan kode bayar yang tertera pada hasil cetak pembayaran pra pendaftaran online. Jadi bila Anda sudah mendaftar melalui online yang tadi, Anda otomatis akan mendapatkan kode bayar yang tertera di hasil cetak pembayaran pra pendaftaran atau biasanya dikirim melalui email. Dan pembayaran tersebut bisa dibayarkan melalui ATM BNI, mobil banking BNI, BNI SMS banking, teller BNI, agen 46, e-bank personal BNI. Setelah Anda mengikuti ujian tersebut dan Anda dinyatakan lulus atau Anda dinyatakan berhasil, maka Anda akan mendapatkan akun yang terus berjalan. Setelah Anda dinyatakan lulus ujian IPS topik atau ujian bahasa Korea, baik reading maupun listening, maka akan ada panggilan lagi, yaitu panggilan ujian skill test. Ujian skill test isinya tadi yang saya sebutkan, yaitu ada ujian kemampuan fisik, ada ujian interview, dan ujian kemampuan dasar. Itu juga nanti ditentukan waktunya, dan ya nggak lama sih, biasanya berapa menit tok gitu, karena banyak sekali ya orang yang antri, jadi mungkin sebentar tok. Dan setelah Anda dinyatakan lulus lagi, nanti di akun pendaftaran yang Anda terima tadi itu akan terus berjalan, ada panggilan yang namanya preliminary. Nah, preliminary itu nanti ada pengumumannya di websitenya BP2MI. Nanti Anda harus sering-sering update, sering-sering buka pengumuman-pengumuman yang ada di websitenya BP2MI. Nanti biasanya di situ Anda melihat ada nama Anda, alamat, dan nanti tempat yang akan dijadikan tempat preliminary Anda, seperti itu. Biasanya ada di Jakarta, ada di Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, dan mungkin nanti di tahun-tahun yang selanjutnya akan bertambah lagi tempat-tempatnya. Kabarnya sih seperti itu, guys. Nah, lamanya preliminary itu sekitar 6 hari ya guys ya. Itu 6 hari dihitung saat Anda kedatangan, 1 hari dan 5 hari itu kegiatan-kegiatan yang selanjutnya di preliminary tersebut. Kegiatannya sih biasanya ada pengumpulan dokumen-dokumen yang nanti diperlukan, ada pengenalan kembali tentang budaya Korea dan lain sebagainya. Itu namanya SLC ya. Itu namanya kalau Anda sudah mendapatkan SLC guys, sudah standar labor kontraknya sudah turun, nanti pasti akan ada yang namanya preliminary. Lah, setelah preliminary itu dan sebelumnya itu ada sending data ya guys ya, yang tadinya sudah disendingkan seperti KTP, ada surat keterangan tidak buta warna dan lain sebagainya. Itu nanti ditambahkan ada sending data paspor, dan itu harus ya guys ya. Yang tadinya pas waktu pendaftaran nggak ada sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah lulus harus membuat paspor dan harus
ada yang namanya surat sertifikat. Nah, sertifikat kelulusan tersebut, dan di preliminary tersebut juga ada yang namanya kegiatan medical check up. Kembali lagi guys, kembali di medical lagi, apakah Anda fit atau unfit. Lah nanti kalau misalnya fit bisa terus berjalan akun yang ada. Kalau unfit nanti apa unfitnya, apakah bisa diobati atau tidak. Kalau bisa diobati nanti dikasih waktu berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu guys. Jadi tenang saja, kalau penyakitnya unfitnya karena hal-hal yang bisa diobati nanti bisa dikasih waktu lagi. Tapi kalau penyakitnya seperti TBC yang sudah akut nggak bisa diobati lagi, ya wassalam, seperti itu guys. Makanya tadi saya sebutkan, kalau Anda mau mengikuti seleksi bekerja di Korea Selatan harus tahu kualifikasinya dulu, seperti yang tadi saya sebutkan di awalnya guys. Terus setelah preliminary sudah, nanti Anda balik lagi ke rumah ya, 1 minggu tadi ya, 6 hari tadi, balik lagi ke rumah masing-masing menunggu panggilan terbang. Lah di dalam menunggu panggilan terbang ini, saya sarankan kepada teman-teman semua agar menjaga kesehatan Anda, menjaga tubuh Anda, agar nanti pas terbang tidak ada kendala. Kalau sudah panggilan terbang, nanti biasanya sekitar 3 hari ya, 3 hari ditempatkan lagi di asrama. Waktu saya sih di kayak semacam hotel kayak gitu ya guys ya, asrama hijau, Wisma Hijau, di Wisma Hijau Pak. Pas waktu saya tanya dulu itu ada persiapan ya, dokumen penerbangan, ada yang lainnya lah, nanti di briefing lah. Pas waktu nanti kita sampai di Koreanya, itu ternyata ada yang namanya medical lagi. Lah itu yang susah itu, kalau sudah sampai di Korea itu yang medical itu tentunya dari pihak Korea dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya unfit ya sudah unfit, nanti dipulangkan kembali. Kalau di Indonesia kan masih bisa dikasih beberapa waktu untuk menghilangkan penyakitnya tadi ya guys. Tapi kalau di Korea, kalau unfit ya udah unfit, terus nanti dipulangkan ke Indonesia kembali. Makanya saya harapkan kalau teman-teman yang sudah pasti mendapatkan preliminary, udah oke semua, dijaga kesehatannya. Kalau sudah di KBIZ, namanya ya, udah di Korea, setelah di medical dan di KBIZ, di tempat penampungan lagi sekitar 3 harian ya guys. Kalau waktu saya 3 hari, nanti hari terakhir sajam kita atau bos kita atau mandor kita kadang ya diwakili dari pihak bos itu menjemput kita. Nah, di situ nanti kita sudah sukses bisa bekerja di Korea Selatan. Semoga teman-teman semua yang mau bekerja di Korea Selatan dimudahkan dan diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda agar CPMI dimanapun berada bisa lihat video ini, dan sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Bye bye.